Ya Allah, aku butuh pekerjaan. Pernahkah Anda merasa lelah, putus asa, dan bingung saat mencari pekerjaan? Hari demi hari berlalu, lamaran demi lamaran terkirim, namun panggilan yang dinanti tak kunjung datang. Dalam hati kecil Anda mungkin terucap doa yang tulus. Ya Allah, aku butuh pekerjaan. Perasaan ini adalah hal yang sangat wajar. Mencari pekerjaan adalah sebuah perjalanan yang seringkali menantang, menguji kesabaran hingga ke batasnya, dan menguras energi yang kita miliki. Namun penting untuk selalu mengingat, Anda tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Jutaan orang di luar sana juga merasakan hal yang sama, berjuang dan berharap. Dan yang terpenting dari semua itu, di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, sesungguhnya selalu ada kemudahan yang menanti. Di balik setiap penantian panjang, ada hikmah dan pembelajaran yang berharga yang akan membentuk diri kita. Panduan ini hadir khusus untuk menemani Anda dalam perjalanan tersebut, memberikan dukungan spiritual yang menguatkan, strategi praktis yang bisa langsung diterapkan, dan pengingat yang konstan bahwa kesabaran adalah kunci utama untuk mencapai tujuan, memahami perasaan dan menerima realitas. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam strategi dan solusi, marilah kita bersama-sama mengakui dan menerima perasaan yang saat ini mungkin memenuhi hati Anda. Tidak ada yang salah dengan merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah ketika segala upaya keras yang telah Anda curahkan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman menjadi seorang manusia. Jangan pernah mencoba untuk memendam perasaan-perasaan tersebut, namun di sisi lain, jangan pula membiarkan perasaan itu menguasai dan menenggelamkan diri Anda sepenuhnya. Mengapa langkah ini sangat penting? Karena menerima perasaan apa adanya adalah langkah fundamental untuk bisa melepaskan beban yang memberatkan hati dan mulai melihat situasi dengan pikiran yang lebih jernih dan objektif. Jika Anda terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau merasa bahwa Anda tidak berharga, energi positif yang Anda miliki akan terkuras habis tak bersisa, membuat Anda semakin sulit untuk bergerak. Luangkanlah sedikit waktu untuk merenung dan melakukan introspeksi. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah ada faktor eksternal yang mungkin sedang menghambat perjalanan Anda, seperti kondisi pasar kerja yang memang sedang sulit? Atau adakah faktor internal yang bisa Anda perbaiki, misalnya kurangnya persiapan atau strategi yang belum optimal? Selain itu, sangatlah penting untuk menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di era media sosial seperti sekarang ini. Sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam perangkap membandingkan diri dengan mereka yang tampaknya sukses dalam sekejap mata. Ingatlah selalu, setiap orang memiliki garis waktu dan perjuangan mereka masing-masing yang unik. Fokuslah sepenuhnya pada perjalanan Anda sendiri, pada pertumbuhan dan pembelajaran pribadi Anda. Validasi perasaan Anda dengan mengucapkan pada diri sendiri, tidak apa-apa merasa seperti ini. Ini adalah bagian dari proses. Dengan memvalidasi perasaan tersebut, Anda sebenarnya sedang membuka ruang yang luas untuk bisa bergerak maju. Kekuatan doa dan tawakal, fondasi spiritual. Dalam ajaran Islam, doa bukan hanya sekadar permohonan, melainkan senjata terkuat bagi seorang mukmin. Ketika hati terasa sempit dan sesak, saat pintu-pintu terasa tertutup rapat di hadapan kita, doa adalah jembatan penghubung kita dengan Sang Pemberi rezeki, Allah. Ucapan "Ya Allah, aku butuh pekerjaan" bukanlah sekadar keluhan tanpa makna, melainkan sebuah pengakuan yang mendalam akan ketergantungan mutlak kita kepadanya. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa. Selain doa-doa umum untuk memohon rezeki, cobalah untuk lebih spesifik dalam doa Anda. Misalnya, panjatkanlah doa seperti ini, "Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang berkah, yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, pekerjaan yang Engkau ridai, dan yang membawa manfaat bukan hanya bagi diriku pribadi, tetapi juga bagi orang lain di sekitarku." Doakan pula agar Anda senantiasa dimudahkan dalam setiap langkah proses pencarian kerja, diberi kesabaran yang tiada batas, dan dibimbing langsung menuju jalan yang terbaik menurutnya. Ada beberapa doa khusus yang sangat dianjurkan bagi para pencari rezeki. Biasakanlah berdoa setelah menunaikan sholat, terutama setelah sholat fardu dan sholat sunnah, duha. Sholat duha secara khusus dikenal sebagai sholat pembuka pintu-pintu rezeki. Selain itu, perbanyaklah membaca wirid atau zikir seperti La haula wa la quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, yang bermakna cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik wakil, serta tak lupa istighfar untuk memohon ampunan. Banyak pula yang meyakini fadilah membaca
surat Al-Waqiah setiap malam untuk kelancaran rezeki. Namun doa saja tidaklah cukup. Doa harus selalu diiringi dengan tawakal setelah berusaha. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan dan hasil akhir kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang maksimal dengan segenap kemampuan kita. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Boleh jadi, penundaan yang Anda alami saat ini adalah bagian dari rencananya yang lebih besar, atau mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih baik yang sedang menanti Anda di masa depan, yang baru akan datang pada waktu yang paling tepat menurutnya. Strategi pencarian kerja yang efektif, dari pasif menjadi aktif. Meskipun fondasi spiritualitas sangatlah esensial, usaha konkret adalah jembatan yang akan membawa Anda menuju keberhasilan. Jangan pernah hanya menunggu peluang datang menghampiri Anda, tetapi aktiflah dalam mencari dan bahkan menciptakan peluang itu sendiri. Langkah pertama adalah mengevaluasi diri dan mengenali potensi yang Anda miliki. Sebelum mulai melamar pekerjaan secara acak, luangkan waktu untuk benar-benar mengenal diri Anda. Apa saja keahlian khusus yang Anda kuasai, apa kekuatan terbesar Anda yang bisa ditonjolkan, dan apa minat sejati Anda dalam dunia kerja. Buatlah daftar yang komprehensif mengenai semua skill yang Anda miliki, baik itu hard skill, kemampuan teknis seperti penguasaan perangkat lunak, kemampuan bahasa asing, atau analisis data maupun soft skill, kemampuan interpersonal seperti komunikasi efektif, kepemimpinan, atau pemecahan masalah yang kompleks, dan adaptasi. Identifikasi juga passion dan minat Anda, karena pekerjaan yang sesuai dengan minat biasanya akan membuat Anda lebih bersemangat, termotivasi, dan pada akhirnya lebih produktif. Jangan lupa untuk mengenali kelemahan dan melihatnya sebagai peluang perbaikan. Jujurlah pada diri sendiri mengenai area mana yang perlu ditingkatkan, apakah itu kurangnya pengalaman, minimnya sertifikasi, atau keterampilan tertentu yang belum dikuasai. Ini bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk membuka peluang pengembangan diri yang berharga. Selanjutnya, perbarui dan optimalkan kurikulum, VT atau resume serta portofolio Anda. CV adalah kartu nama profesional Anda, yang merupakan kesan pertama yang Anda berikan kepada calon perekrut. Pastikan desain CV Anda profesional dan mudah dibaca. Gunakan format yang bersih, rapi, dan profesional, serta hindari penggunaan font yang aneh atau terlalu banyak warna. Pastikan informasi penting dapat dengan mudah ditemukan oleh perekrut. Yang tak kalah penting, sesuaikan CV Anda dengan setiap lowongan yang Anda lamar. Jangan pernah menggunakan CV yang sama persis untuk semua lamaran. Sesuaikanlah CV Anda dengan kata kunci dan persyaratan spesifik yang ada di setiap deskripsi lowongan pekerjaan. Sorot pengalaman atau skill yang paling relevan dengan posisi yang sedang Anda incar. Ingatlah bahwa banyak perusahaan menggunakan sistem applicant tracking system yang menyaring CV berdasarkan kata kunci, jadi sertakanlah kata kunci relevan dari deskripsi pekerjaan. Jika pekerjaan Anda berhubungan dengan desain, menulis coding atau bidang kreatif lainnya, siapkan portofolio online yang menarik. Ini adalah bukti nyata dari kemampuan Anda yang bisa langsung dilihat oleh perekrut. Setelah CV Anda siap, manfaatkanlah berbagai platform pencarian kerja dan bangun jaringan, networking. Jangan hanya terpaku pada satu metode saja. Gunakan platform online terkemuka seperti LinkedIn, JobStreet, Glints, Caliber, dan situs karir langsung dari perusahaan-perusahaan target Anda. Pastikan untuk mengaktifkan notifikasi untuk posisi yang relevan dengan kualifikasi Anda. Jaringan atau networking adalah salah satu cara yang paling efektif dalam pencarian kerja. Beritahu teman, keluarga, mantan rekan kerja, atau bahkan dosen Anda bahwa Anda sedang aktif mencari pekerjaan. Banyak lowongan pekerjaan yang tidak diiklankan secara publik dan justru diisi melalui rekomendasi dari internal. Ikutilah acara karir atau job fair yang diadakan, karena ini adalah kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan HRD atau perekrut dan membangun koneksi berharga. Bergabunglah dengan komunitas profesional yang relevan dengan bidang Anda, baik itu grup atau forum online. Jangan ragu pula untuk melakukan pencarian proaktif atau cold application. Kirimkanlah lamaran Anda ke perusahaan impian, meskipun mereka tidak sedang secara resmi membuka lowongan. Sampaikan dengan jelas mengapa Anda tertarik pada perusahaan tersebut dan apa yang bisa Anda tawarkan kepada mereka. Terakhir, persiapkan diri Anda dengan matang untuk wawancara kerja. Wawancara adalah kesempatan emas Anda untuk menjual diri dan menunjukkan potensi terbaik Anda. Lakukan riset mendalam tentang perusahaan yang akan mewawancarai Anda. Pelajari profil perusahaan, nilai-nilai,
produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan budaya kerja mereka. Ini akan menunjukkan antusiasme dan keseriusan Anda. Pastikan Anda memahami setiap detail deskripsi pekerjaan, termasuk tugas dan tanggung jawab posisi yang dilamar. Siapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan umum wawancara seperti, ceritakan tentang diri Anda. Mengapa Anda tertarik pada posisi ini? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Dan bagaimana Anda mengatasi tekanan? Jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan balik untuk diajukan kepada pewawancara, misalnya tentang tim, prospek karir, atau budaya perusahaan. Ini menunjukkan inisiatif dan ketertarikan. Anda, latihlah wawancara dengan teman atau anggota keluarga. Ini akan sangat membantu Anda merasa lebih percaya diri saat wawancara sesungguhnya. Dan tentu saja ini kenakan penampilan yang profesional dan rapi, karena kesan pertama sangatlah penting. Menjaga kesabaran dan mental positif. Ujian terberat. Ini mungkin merupakan bagian yang paling sulit dari seluruh proses pencarian kerja, namun sekaligus yang paling krusial. Kesabaran bukanlah tentang menunggu secara pasif tanpa melakukan apa-apa, melainkan tentang tetap gigih berusaha di tengah ketidakpastian yang menghampiri. Pertama-tama, kelolalah ekspektasi Anda dan hadapi penolakan dengan lapang dada. Hampir setiap pencari kerja pasti akan mengalami penolakan. Ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari prosesnya. Jangan pernah biarkan satu atau dua penolakan meruntuhkan semangat dan keyakinan diri Anda. Anggaplah penolakan itu sebagai umpan balik yang berharga dan peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Penting untuk diingat bahwa penolakan seringkali bukanlah tentang kurangnya kemampuan Anda secara pribadi, tetapi bisa jadi karena ada kandidat lain yang kebetulan lebih sesuai dengan kriteria yang sangat spesifik dari perusahaan, atau karena alasan internal perusahaan yang mungkin tidak Anda ketahui. Jika memungkinkan, cobalah untuk meminta umpan balik setelah penolakan. Jika tidak, renungkanlah sendiri apa yang bisa Anda perbaiki untuk lamaran atau wawancara berikutnya. Selama masa pencarian kerja, manfaatkan waktu luang Anda dengan produktif. Waktu luang ini bisa menjadi berkah atau justru kutukan, tergantung bagaimana Anda mengelolanya. Gunakan waktu ini untuk meningkatkan keterampilan Anda. Ikuti kursus online, baik yang gratis maupun berbayar. Baca buku-buku yang relevan, atau pelajari skill baru yang sangat relevan dengan bidang yang Anda inginkan. Ini akan secara signifikan meningkatkan nilai jual Anda di pasar kerja. Pertimbangkan juga untuk menjadi relawan atau mengerjakan proyek sampingan. Ini tidak hanya dapat memberikan pengalaman berharga yang bisa dicantumkan di CV, tetapi juga memperluas jaringan Anda dan mengisi kekosongan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, sangatlah vital untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Rutinlah berolahraga karena ini terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Perhatikan pola makan yang sehat dan pastikan Anda mendapatkan cukup tidur untuk menjaga energi dan konsentrasi. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas, rekreasi atau menekuni hobi yang Anda nikmati. Ini penting untuk melepaskan penat dan mencegah kelelahan mental. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Praktikkan juga meditasi atau mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan fokus pada saat ini. Terakhir, bangunlah lingkungan dukungan yang positif. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan suportif. Hindari mereka yang terus-menerus mengeluh atau meragukan kemampuan Anda. Carilah teman atau anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat. Jangan ragu untuk berbagi perasaan Anda dengan orang-orang terpercaya. Terkadang, hanya dengan menceritakan apa yang Anda rasakan, sudah bisa sangat meringankan beban. Jika memungkinkan, carilah seorang mentor atau coach karir. Mereka dapat memberikan wawasan, saran, dan dukungan profesional yang sangat berharga. Menjaga keyakinan, setiap usaha ada imbalannya. Ingatlah selalu, rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tugas utama kita sebagai hambanya adalah berusaha semaksimal mungkin dengan segenap daya upaya, terus berdoa dengan tulus dan bersabar dalam setiap prosesnya. Percayalah sepenuhnya pada takdir Allah. Allah telah menetapkan rezeki setiap hambanya jauh sebelum kita lahir. Tugas kita adalah menjemput rezeki itu dengan ikhtiar yang terbaik dan halal. Sadarilah pula hikmah di balik setiap penantian. Seringkali, penundaan dalam mendapatkan sesuatu adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar dan indah. Mungkin ada pelajaran berharga yang harus Anda ambil, keterampilan baru yang harus Anda kuasai, atau pengalaman tertentu yang harus Anda
lalui sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan yang paling tepat dan berkah bagi Anda. Selama proses ini, syukuri apa yang ada dalam hidup Anda. Meskipun pekerjaan impian belum berada di tangan, luangkan waktu untuk mensyukuri nikmat lain yang telah Allah berikan. Kesehatan, keluarga, teman-teman yang mendukung, dan kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Rasa syukur yang tulus akan menarik lebih banyak kebaikan dan keberkahan ke dalam hidup Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan semangat yang sama atau bahkan lebih besar. Tetaplah melamar pekerjaan, teruslah belajar dan mengasah diri, dan jangan pernah berhenti berdoa. Yakinlah bahwa pintu rezeki akan terbuka pada waktu yang paling tepat, menurut kehendaknya. Solusi praktis tambahan untuk hamba yang sabar. Sebagai pelengkap, berikut adalah beberapa solusi praktis tambahan yang bisa Anda terapkan selama masa penantian dan pencarian ini. Mulailah dengan mengidentifikasi niche atau industri potensial. Daripada melamar ke semua tempat secara acak, cobalah untuk fokus pada industri atau jenis pekerjaan yang sedang berkembang pesat atau yang memang sangat Anda minati. Lakukan riset pasar kerja secara mendalam untuk memahami kebutuhan dan tren saat ini. Jika kebutuhan finansial Anda mendesak, pertimbangkan pekerjaan fleksibel atau paruh waktu, seperti pekerjaan freelance atau posisi sementara. Ini tidak hanya akan memberikan Anda penghasilan, tetapi juga pengalaman berharga yang bisa dicantumkan di CV dan membantu memperluas jaringan profesional Anda. Manfaatkan kekuatan personal branding secara online. Gunakan LinkedIn secara maksimal. Buat profil yang kuat dan informatif, aktiflah berinteraksi dengan profesional lain, dan bagikan konten-konten yang relevan dengan bidang Anda. Ini dapat menarik perhatian perekrut yang sedang mencari talenta seperti Anda. Selain itu, lakukan mock interview atau wawancara simulasi. Mintalah bantuan teman atau seorang profesional di bidang HR untuk melakukan simulasi wawancara dan meminta umpan balik yang jujur dan konstruktif. Di era digital saat ini, pelajari keterampilan digital yang banyak dicari. Keterampilan seperti SEO, Search Engine Optimization, pemasaran digital, analisis data, atau penguasaan perangkat lunak tertentu sangat diminati oleh banyak perusahaan. Terakhir dan tak kalah pentingnya, jangan abaikan kesehatan finansial Anda. Selama proses mencari kerja, kelola keuangan Anda dengan sangat bijak. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan buat anggaran yang ketat untuk memastikan Anda bisa bertahan hingga mendapatkan pekerjaan. Penutup cahaya di ujung terowongan. Mencari pekerjaan adalah sebuah perjalanan yang kompleks, memadukan aspek spiritual dan profesional dalam satu waktu. Ada kalanya kita merasa berjalan dalam kegelapan, dan ada kalanya pula kita merasakan secercah terang harapan. Namun satu hal yang pasti, bagi hamba yang sabar, yang terus berusaha tanpa kenal lelah, yang tidak pernah berhenti berdoa, dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, pasti akan ada cahaya yang menanti di ujung terowongan. Rezeki itu sangatlah luas dan Allah adalah Maha Pemberi. Tugas kita sebagai hambanya adalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, menjaga hati tetap lapang dan ikhlas, serta bersabar dalam setiap proses dan ujiannya. Semoga panduan ini memberikan kekuatan, arah yang jelas, dan keyakinan yang kokoh bagi Anda. Ingatlah selalu firman Allah, bahwa Dia tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap kesulitan yang Anda alami hari ini adalah bagian dari takdir yang akan membentuk Anda menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, tangguh, dan bijaksana di masa depan. Teruslah melangkah maju, teruslah berdoa dengan keyakinan penuh, dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat, akan datang pada saat yang paling tepat.